objektif melihat Michael Hart ini menyampaikan nomor satu itu yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah kita. Kenapa? Sampai sekarang kita terus bersolawat kepada baginda Rasul. Kita akan menantikan syafaat beliau kelak di hari akhir. Kita mencontoh pola hidupnya dari sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb penguasa alam pada pagi hari berbahagia yang sejuk teduh. Alhamdulillah dimudahkan jalan ibunda semua untuk hadir di majelis ilmu di Masjid JIH ini yang semoga menjadikan kemudahan jalan ibunda semua menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Barang siapa yang menempuh memudahkan perjalanan menuju mana? Bukan ke mall, bukan ke Malioboro Mall, apalagi di sini Galeria apa Hartono. Hartono sekarang ganti nama Bu ya. Tapi untuk menuntut ilmu Allah, maka dijanjikan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah mudahkan jalan ibunda semua menuju surganya. Kadang jalan manusia itu ya ada penghalangnya ya. Ibu tadi lewat Samsat dah. Biasanya di Perpusda itu bisa lewat. Ternyata tadi ditutup harus satu arah, jadi waduh macet semua jadinya. Tapi alhamdulillah masih tercapai ya 7:30, 9. Salawat beserta salam semoga tak tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, sahabat, tabi'in dan semoga sampai kepada kita selaku umat yang insyaallah istiqomah menggenggam Islam hingga akhir kehidupan kita, tercatat husnul khotimah dan kelak semoga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah dan ada bapak tadi satu panitia yang insya Allah istiqomah hari ini. Ya, senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Ya, Allah ini berikan takdir saya banyaknya ketemu ibu-ibu. Ya, menggantikan ibunda kami yang wafat karena Covid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu kami seorang dokter juga kena Covid, berkeluarga sekeluarga ya, tapi dirawat 6 hari di RSUNS. Ya Allah berkehendak. Ya semoga itu jadi bagian jalan almarhumah husnul khotimah. 6 hari itu cepat sekali. Nah mungkin akhirnya saya diganti dengan lebih banyak ibu-ibu. Alhamdulillah. Tadi disampaikan oleh Ibu MC, nama siapa Ibu? Nanti saya kalau ketemu Dokter Bagas, Ibu siapa? Bu Indri ya. Masih muda, alhamdulillah saya dikurniai wajah yang seperti ini Bu Indri. Anak saya sebenarnya udah SMA, kelas 1 SMA Bu. Anak yang pertama ya, di Asalam Solo. Jadi mikir gini nih kuliahnya ya. Tapi kalau sepantaran jalan kaki itu kayak adik kakak. Malah dia jadi kakak saya ya. Karena lebih tinggi badannya. Ya. Usia 40 tahun Bu, udah tua.
Malu saja dia. 40 tahun. Tadi saya izin sama Dokter Arus. Dokter Arus ini direktur JIH. Dok, izin ke JIH, bukan untuk bius, bukan intervensi, ngisi pengajian ibu-ibu. Baik, ibunda yang dirahmati Allah, hari ini sama-sama kita belajar. Bukan artinya saya lebih paham, lebih mengerti ilmu agama, enggak. Tapi setidaknya berbagi dengan apa yang kemudian Allah titipkan kepada kami selama kehidupan, menemui banyaknya pengalaman-pengalaman, khususnya sisi kesehatan, khusus lebih lagi dalam sisi anestesi atau bius, yang semoga dari sisi itu membuat kita termotivasi untuk memanfaatkan sisa waktu kita dalam hal kerangka kebaikan. Ya, karena jujur aja Bu, tadi Ibu pas tanya usia, saya juga kadang heran. Tiba-tiba saya udah 40 aja nih ya. Kayaknya cepet banget. Rasa-rasanya dulu saya masih SD pakai baju hitam putih merah itu ya. Rasa-rasanya masih kecil-kecil itu lah ke masjid. Kalau pas Ramadan senang-senang kumpul sama anak-anak. Ternyata sekarang udah besar. Mungkin ibunda semua pun berpikir demikian. Tiba-tiba ada yang udah punya cucu di sini. Coba saya kalau boleh maaf tidak usah disebut angkanya, tapi yang di atas 70 tahun coba acungkan tangannya. Wah, Masya Allah. Ada yang dari Temanggung, Masya Allah. Yang berapa usia? 74. Coba yang lainnya di atas 70. Wah, yang juga berapa? 70. 70 lebih 6 bulan. Masih ngobrol, masih ingat. Ya, artinya masih mendengar. Alhamdulillah. Ada lagi yang 70 ke atas? Oh, Ibu, alhamdulillah. Masih cantik, Bu. Ini kayak 30 kalau ini. Ya, ada lagi yang lain enggak? Alhamdulillah, yang lain enggak usah diabsen ya. Kalau di sini ibu-ibunya sosialitas, segar-segar, bukan karena kosmetiknya, saya yakin, bukan karena skincare-nya, tapi karena imannya kepada Allah. Ya, yang menjadi kelak faikotuzini azwajum mutahharah, istri-istri yang suci, ya, yang kelak jadi bidadari surga. Makanya putri ketiga saya kasih nama faikotuzini azwajum mutahharah. Nah, gitu ya. Biar jadi doa. Walaupun dia sering komplain, ya nama saya panjang banget sih nama Mbak Jini. Kenapa? Susah ngisinya. Kalau LJK kan baca yang ngisi. Kadang saya juga kebalik-balik, mana yang J, mana yang Z, azwajum mutahharah, mana yang Kho, mana yang H, ya kadang itu lupa sendiri ya. Ya ini hanya ini aja. Apa yang ingin saya bagi pada pertemuan pagi yang berbahagia ini? Pagi yang indah, sejuk, kalau kita lihat, kalau dari view saya Bu, tuh hijau, bersih, senang lihatnya ya. Sejuk, indah gitu ya. Apa yang bisa kita sampaikan di saat waktu yang terbatas, waktu yang sebentar lagi mungkin menghampiri kita, batas kehidupan yang sudah pasti sebagaimana tadi sampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan maut. Ya, kita manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini dengan banyak ibadah kepada Allah. Dan orang Islam itu sangat nikmat, sangat indah, sangat mudah. Kenapa? Karena untuk beribadahnya kepada Allah, kita sudah punya contoh terbaiknya. Misal saya sebagai dokter bius, waktu dulu 4 tahun belajar sebagai residen, kalau baca buku kedokteran tentang anestesi itu tebal-tebal. Bahasa Inggris, tulisannya kecil-kecil, obat-obatnya macam-macam. Ternyata kalau kita melihat guru-guru kita ngebius, oh tekniknya begini, step-stepnya begini. Sesuatu yang dibayangkan sulit, oh seperti ini. Sesuatu yang kayak dipelajari harus baca mungkin bisa berkali-kali, begitu lihat contohnya, oh ternyata begini. Nah orang Islam pun demikian. Kalau kita belajar dari sisi pembelajaran, kita ingin mengamalkan ibadah. Di sisi waktu, sisa tenaga, sisa usia kita, biar lebih efektif dan lebih mudah, kita lihat contohnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri
Rasulullah itu suri teladan yang baik. Banyak teladan-teladannya. Tapi hanya kepada orang yang percaya pada hari akhir dan banyak berzikir ingat kepada Allah. Jadi sebanyak apapun teladan Rasulullah itu, kalau yang kita lihat sisi negatifnya saja, dari sisi kebencian, semua jadi jelek. Tapi kalau kita jadi golongan orang yang percaya pada hari akhir dan kita berbanyak zikir pada Allah, kita lihat contoh hidup yang paling sempurna Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suami ada contoh. Di pemuka-pemuka agama lain, mungkin para pakar tokoh agamanya, misalnya tidak menikah. Gimana contohnya sebagai pribadi yang menikah? Memiliki memiliki istri atau anak. Pemukanya pun tidak menikah misal. Tapi Rasulullah mengajarkan siapa yang mencintai Rasulullah jadi umatnya harus mengikuti sunnahnya. Kalau tidak mengikuti sunnahnya, tidak menjadi umat Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpin. Jadi itu leader, manajer, kita bisa contoh beliau. Tidak semua pemuka agama yang menjadi pemimpin di dalam masyarakatnya, di dalam suatu negara. Lengkap sekali. Rasulullah sebagai pedagang, pengusaha. Nah, saya yakin ibu-ibu di sini mungkin ada yang keluarganya, suaminya, atau bahkan ibunda sendiri menjadi pengusaha, wirausaha, punya banyak usaha. Contohnya bagaimana? Rasulullah sudah ada contohnya. Karena beliau juga pedagang, pengusaha. Bahkan wirausahawan multinasional. Karena perdagangannya luar negeri. Wah, hebat ya Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpin agama, wah udah jelas. Rasulullah sebagai wakil Allah untuk menyampaikan wahyu, risalah kenabian. Nah, sebagai dokter, kita coba memetik salah satu hikmah dari kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memiliki pola kehidupan. Pola kebiasaan. Yang walaupun beliau bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, ya, karena memang tidak mempelajari secara formal ilmu-ilmu tentang duniawi hal ini kedokteran, tapi ternyata pola-pola kehidupannya itu mengandung nilai kesehatan. Tidak hanya kesehatan hati, juga kesehatan diri, tubuh kita, fisik raga kita, selain jiwa kita. Nah, ibunda yang dirahmati Allah, ini namanya apa Bu Indri? Jamaah apa? Samara, ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Dari Temanggung yang paling jauh. Ada yang lain? Temanggung 2,5 jam ya? Hah? Oh, lagi tinggal di anak ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sip. Oh, kerja di sini. Alhamdulillah. Makasih Eyang. Panggilnya Eyang atau Eyang ya? Terima kasih Eyang. Bagaimana kemudian ibu jamaah pengajian Samara punya batas waktu dalam hidup, kemudian agar hidupnya lebih efektif, ibadahnya, contoh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah dari berbagai sisi bisa jadi contoh. Suami yang penyayang pada istri, bantu kehidupan rumah tangga istri. Suami yang kemudian bisa menjadi contoh, ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Pedagang yang kemudian amanah, jujur, menyampaikan barang dagangannya. Tentunya hal-hal demikian akan membuat ini selamat datang Bu. Ini istrinya guru saya nih Bu. Aduh. Oh, no. Ya. Salam untuk Dr. Sudadi Bu ya. Jangan dikasih tahu saya di sini ya. Farhan jadi jam kerja ke sini ada pembagian tugas Bu. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah kembali ketika kita punya batas waktu atas kehidupan kita, lantas kemudian batas waktu yang terbatas ini harus kita efektifkan kehidupannya, tentunya harapannya kita contoh yang terbaik tadi Rasulullah. Buku-buku tentang Rasulullah banyak. Sebagai tadi guru, sebagai pedagang, sebagai suami, bahkan ada buku yang menuliskan Michael Hart itu the most influential person in history. Orang, manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban.
kehidupan kita. Dia bukan seorang muslim, tapi secara objektif melihat Michael Hart ini menyampaikan nomor satu itu yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah kita. Kenapa? Sampai sekarang kita terus bersolawat kepada baginda Rasul. Kita akan menantikan syafaat beliau kelak dari akhir. Kita mencontoh pola hidupnya dari sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Ya. Nah, sekarang yang kami sampaikan di pertemuan hari ini, kita akan fokuskan pada bagaimana kesehatan di sisi kehidupan Rasulullah yang semoga ketika kita mengamalkan ini, kita lebih sehat kehidupannya. Insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama yang bisa kita petik dari Rasulullah adalah bagaimana kebiasaan kebersihan Rasulullah. Ketika an-nawafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, Rasulullah itu dan kemudian para sahabatnya memastikan agar kemudian segala bentuk ibadah didasari dengan thaharah, dengan kebersihan. Kalau yang dulu karena saya di desa itu kan dominannya Nahdlatul Ulama ya, NU. Saya belajar kitab Safinah. Ya, kitab Safinah itu kan bab pertamanya thaharah. Dan rata-rata semua pun saya lihat kitab-kitab tentang fikih ibadah diawali dengan thaharah. Walaupun kemudian saya belajar juga tentang Muhammadiyah karena S1 saya di UMY. UMY Universitas mana ya? Nggak terkenal ya. Tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal. Alhamdulillah. Tapi spesialisnya di Sarjito, alhamdulillah dari UGM. Nah, kenapa saya perlu sampaikan UMY? Karena dengan saya kuliah di Muhammadiyah itu saya belajar taklimul khitobah, belajar menjadi seperti ini, Ibu ya. Jadi itu adalah bagian sejarah yang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika thaharah itu menjadi bagian dari kehidupan orang Islam, ya, ternyata di Eropa sana ketika mereka mengalami fase-fase jaya juga, mereka tidak terlalu memperhatikan kebersihan loh Bapak Ibu. Ini ada bapaknya, cuma saya sendiri ya. Tadi mana yang fotografer di luar? Kenapa? Banyak buktinya, banyak contohnya. Ketika istana di Turki, ya, Topkapi, istana Topkapi di Turki itu ya, dengan berbagai macam kamar, dia memiliki sistem toilet yang baik. Secara sejarah, istana Topkapi itu waktu berdiri, waktu kemudian mulai berjalannya sama istana Versailles. Ya. Istana Versailles itu hampir punya 2.000 kamar. Tapi Versailles yang di Eropanya. Jadi Bu Indri yang menarik, istana Versailles itu ternyata tidak memiliki toilet satupun. Silahkan di Google. Awalnya saya tidak percaya ya. Ternyata begitu kita cek, betul rupanya. Karena zaman dulu Eropa itu kalau buang kotoran tuh ya udah buang saja. Bahkan terkadang ada fakta jalan kaki itu ibu bisa nginjek kotoran di pinggir jalan itu. Silahkan dicek. Awalnya saya tidak percaya. Saya dapat pertama ini dari Dr. Ade Hasman. Dr. Ade Hasman itu SPAN. Beliau bikin buku tentang pola kehidupan Rasulullah. Terus dibikin fakta-fakta. Ini kita masih bahas thaharah. Betapa orang Islam itu luar biasa jaga kebersihan. Jangankan negara itu yang warga negara biasanya, orang-orang awamnya, ratunya, rajanya itu coba lihat dulu. Ada misalnya Maria Antoinette itu hanya mandi sebulan sekali. Ada Raja Louis ke-14, ngeri ya, tidak pernah mandi seumur hidupnya loh Bu. Jadi bagi mereka tuh mandi itu menjadi hal yang entah menakutkan, entah kutukan, atau sesuatu yang dipercaya tidak baik, barangkali kita nggak tahu ya. Tapi faktanya gitu, jadi dia siap dengan parfum-parfum untuk menutupi aroma tubuhnya ya. Nah yang menarik adalah secara awam umum masyarakat mereka saja membersihkan, misalnya pasca istinja gitu kan dengan tisu ya. Dan itu sudah sampai sekarang. Jadi tisu zaman dulunya tuh sebenarnya ada gambarnya. Oh ternyata tisunya seperti ini sekarang pakai tisu. Sampai ketika Piala Dunia di Qatar 2022 itu kan orang-orang Eropa datang ke Qatar. Kemudian mereka menikmati kamar mandi dengan fasilitas air untuk membersihkan. Ya. Ternyata mereka nge-tweet, ada tweet-tweetnya itu. Ternyata ini adalah pengalaman paling berharga seumur hidup saya. Kenapa selama ini saya tidak pernah seperti ini? Apa tuh yang berharga? Membersihkan
habis mereka membuang hajat dengan air. Jadi coba ibu lihat di TikTok, ya ada tuh. Saya pernah lihat, jadi mereka pertama kali pakai air tuh kayak, wah, seger gitu, kayak mukjizat gitu, anugerah. Padahal bagi kita kan ya biasa. Dan mereka punya penelitian atas kebersihan itu. Kenapa? Kalau mereka yang tinggal di dormitory atau asrama, mereka juga ada yang asrama-asramanya ya. Di universitas ada asramanya, atau di tempat-tempat yang senior high school-nya kan ada juga. Jadi laundry-laundrynya itu sampai sudah tahu. Kalau yang, maaf, aduh ini gimana ya nyebutnya ya. Dalemannya yang putrinya dari Muslim, kan dia tahu berapa ya, artinya lebih bersih. Tapi kalau yang Eropa ini, jadi ini ya, pagi-pagi kok ngomongin ini, maaf ya. Itu ada bercak-bercaknya. Ya ibu bisa bayangkan sendiri ya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Artinya, sebersih apapun dengan tisu tentunya tidak akan lebih bersih dibandingkan dengan air. Bagaimana kemudian sekarang berkembang hidromasase atau water base masase, air untuk masase tubuh segala macam. Orang bikin spa, orang kemudian menikmati hidup dengan segala macam terapi air gitu ya. Islam sudah mengajarkan toharoh lewat wudhunya. Dari sekitar 96 drastic spot tuh titik tubuh, 76 drastic spot. Titik tubuh yang dia sensitif, yang dia kemudian ketika disentuh bisa menimbulkan respon metabolisme yang positif. 71-nya itu berada di organ-organ permukaan-permukaan yang kita basuh di saat berwudu. Wajah, telinga, telapak tangan, ya. 71 ya, Dokter Farhan. Berarti 5-nya lagi mana? 5-nya ibu punya sendiri lah, rahasia itu ya. Nggak usah disampaikan di sini. Ada drastic spot lain yang memang dia tidak tersentuh dalam organ wudhu. Tapi 71-nya saja coba ibu habis berwudhu, telapak kaki, ya kita bersihkan. Banyak orang pijat refleksi yang hanya telapak kakinya saja. Sementara kita kan setiap hari minimal 5 kali dalam sehari. Tentunya akan berbeda dong dengan orang-orang yang sama sekali tidak membiasakan membasuh wajahnya, permukaan telapak tangan, kakinya, ya, telinganya. Telinga ini kan kalau ini kan terasa berbeda. Maaf ya, kita kembali. Tentunya ketika kita taharah dengan air wudhu itu jelas berbeda dengan orang-orang yang saat kehidupannya tidak pernah tersentuh dengan air wudhu. Ini baru bab pertama Bu Indri tentang taharah. Kemudian bagaimana tata cara kita berwudu, istinsyak misalnya, bersihkan rongga-rongga di hidung kita, ya, bagian dalamnya. Kemudian biasakan dengan berkumur yang optimal, sampai kemudian kita bersihkan semua. Dengan orang-orang yang tidak pernah membersihkannya, jelas berbeda. Yang menarik adalah ketika pola kebersihan ini dibandingkan secara penelitian ilmiah, ya, bagaimana ternyata pola-pola kebersihan Rasulullah ini dalam hal inilah pola kebudayaan orang Islam ini yang berdasarkan agama Islam menjadi lebih sehat, ya. Wajah lebih bersinar karena menjadi apa ya, kalau orang istilahnya orang kosmetik itu apa? Glowing, ya. Foundation, apalah istilahnya ya. Kan dengan water base, fondasi yang water base itu lebih baik ya untuk pori-pori, untuk sel-sel mati, karena tubuh kita itu kan selalu punya sel mati. Jadi kita ini kalau ular ada ganti kulit, manusia juga sebenarnya ada ganti kulitnya, Bu. Dari bagaimana dia dari dasar, dermis, epidermis sampai ke atasnya begitu, katanya sih sekitar 28 hari dia ganti kulit. Jadi kulit kita sudah berubah dengan kulit kita di 28 hari yang lalu. Sama seperti sel darah merah kita. Sel darah merah kita itu kan selalu dibentuk sel-sel yang baru. Masa kerja, masa jabatan sel darah merah itu hanya 120 hari. Jadi setelah 120 hari dia diurai, dibikin yang baru. Nanti dari sumsum tulang ada hormon namanya eritropoietin yang akan kemudian memicu ginjal, dari ginjalnya untuk membentuk dari ginjal ke hormon eritropoietin untuk dibentuk di pabriknya sel-sel darah baru.
Nah, ketika ibu ganti kulit-kulit matinya, rutin tiap hari dibersihkan itu kulit matinya, tentunya harapannya kesehatan kita lebih terjaga. Bahkan di dunia kedokteran pun, kalau kita lihat, misalnya teknik operasi pertama, itu ada fotonya, Bu. Dokter-dokter dulu saat operasi itu udah pakai sarung tangan, nggak cuci tangan. Ternyata terjadi kejadian komplikasi kematian pasca operasi gitu. Selalu menganggapnya hal-hal lain. Oh, mungkin ada perdarahan yang nggak berhenti. Oh, mungkin nggak benar saat dilakukan tindakan. Ternyata setelah diikuti, mereka rata dominannya adalah karena infeksi. Dan infeksinya kenapa? Ya karena pelaksananya saat itu dia tidak melaksanakan sterilisasi tangannya, alatnya. Itu akhirnya kemudian berkembang. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu ibu-ibu semua ke rumah sakit atau mungkin Bu Indri, mungkin tanya Dokter Bagas gitu ya. Pasti diakreditasi itu pasti ada pertanyaan wajib. Salah satunya adalah tentang cuci tangan. Ada itu. Bagaimana hand scrub atau alat-alat cuci tangan itu harus tersebar di seluruh bangsa. Bagaimana diatur ada 6 langkah cuci tangan WHO yang harus wajib terbilas. Itu hanya di tangan saja ya. Wudhu lebih lengkap lagi. Wajah, telinga, kaki, kalau cuci tangan kan di sini. Tapi setidaknya sudah mencontoh WHO terkait kebiasaan toharohnya. Bahkan dibikin waktunya. 5 moment untuk cuci tangan. Sebelum ketemu pasien, setelah ketemu pasien, setelah ketemu cairan pasien, setelah pegang lingkungan sekitar pasien. Ada tuh. Wajib tuh, Bu. Nanti ada penilaiannya, kepatuhan cuci tangan. Coba bayangkan, dinilai itu. Seberapa patuh tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua yang terlibat untuk cuci tangan. Kenapa? Karena kalau saya periksa pasien A, pasien itu mungkin ada kumannya, nempel di tangan saya. Kemudian saya periksa pasien B, itu ada videonya. Bisa saja kemudian pasien yang dari A itu nempel di tangan saya menjadi transmisi untuk pasien B. Makanya cuci tangan menjadi penting. Basicnya, pintar-pintar dokter Fan aja tuh nyambung-nyambungan dengan Islam. Enggak, memang awalnya di Eropa itu mereka enggak pakai sarung tangan, ada fotonya. Tapi ketika kemudian lihat, oh ini gara-gara infeksi dan bisa dicegah dengan cuci tangan, dengan kebersihan toharoh tadi, terbukti. Dari mana mereka dapatnya? Dari orang-orang Islam. Masya Allah. Jadi secara sederhana, toharoh saja sudah membuat kebersihan. Dan kebersihan itu menjadi bagian dari iman yang mengandung nilai kesehatan. Apalagi hal-hal yang kemudian bisa kita pelajari dari sisi kehidupan Rasulullah untuk menjaga kesehatan kita. Tapi sebelum kita memulainya, tentunya filosofi atau pandang kita harus lurus. Jadi bukan karena ibadah biar sehat, sholat biar sehat, enggak. Tapi sholat karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb penguasa Allah. Niat saja untuk Allah. Bahwa nanti ada sunnah-sunnah yang kemudian ibadah-ibadah wajib yang kemudian bernilai kesehatan, ya itu bonus saja. Bonus. Ibaratnya tujuan kita nanam padi, biar padinya muncul. Kalau ada rumput-rumput, kata Ustaz kan sering sampaikan, itu mah bonus saja. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian toharoh untuk niatnya sehat semata, tapi niatnya karena ibadah. Nah, tadi yang kebersihan atau toharoh. Berikutnya adalah bagaimana Rasulullah mengatur pola makan. Ini penting. Jadi bagaimana mengatur pola makan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk makanan, itu ada hadisnya. Jadi kalau kita makan jangan sampai kekenyangan, ya, itu adalah bagian sesuai dengan sunnah Rasul untuk membagi lambung kita ini menjadi 3 itu. Sehingga dengan kita punya parameter atau alarm tubuh ibunda semua, oh iya saya nggak terlalu kenyang, insya Allah itu akan lebih baik. Ya. Karena ketika semakin banyak zat-zat makanan yang ada dalam pencernaan kita, maka mau tidak mau, organ tubuh kita dalam hal ini saluran
pencernaan, digesti tadi akan lebih banyak bekerjanya. Masuk akal enggak Bu kira-kira kayak gitu? Masuk akal toh? Misalnya semakin banyak ibu memasukkan zat makanan, maka untuk mencernanya itu kerjanya semakin banyak. Kalau orang kerja butuh dana enggak? Butuh dana. Kan ibu kalau ada pekerjaan bikin rumah perlu upah ya. Sama tubuh juga, semakin banyak yang harus dikelola, semakin banyak dananya. Dananya dari mana? Oksigen. Nutrisi tubuhnya jadi harus banyak ke sana. Ketika nutrisi tubuh banyak yang ke sana, kira-kira ada yang dikurangi enggak? Ada yang dikurangi. Zat-zat yang harusnya masuk ke otak, harus kemudian masuk juga ke pencernaan. Harus yang kemudian ke jantung, harus disesuaikan dengan pencernaan. Walaupun pada kondisi kritis untuk menjaga namanya perfusi, organ-organ utama tentunya akan diutamakan. Tapi ketika kemudian kita tidak terlalu banyak yang dicerna, benar-benar beban kerjanya berkurang, insya Allah energi tadi bisa dimanfaatkan ke yang lain. Makanya kita bisa lebih konsentrasi karena oksigen kita lebih banyak. Otak kita itu tidak sampai 10% beratnya dari berat badan kita. Misal ibu beratnya 50. 10%-nya berapa? 5 kilo ya. Nah otak kita itu kurang dari 5 kilo beratnya nih. Kalau diangkat itu enggak seberat 5 kilo. Kalau zakat beras aja 2,5 kilo, berarti 2 gitu. Enggak seberat itu. Enggak sampai 10% dari berat badan kita. Tapi konsumsi oksigennya 20%, Bu Indri. Ibu dokter juga? Nakes bukan? Nah, 20% di otak kita oksigennya dari seluruh tubuh. Kalau kita kebanyakan makan, konsentrasi berkurang, nah, karena posisi kita akan, ibu jadi ragu-ragu buka snack ya, nggak apa-apa. Silakan. Kan tadi yang penting sepertiganya saja, ya. Dan ketika oksigenasi kita tidak terlalu banyak ke pencernaan, tentunya ke yang lain semakin baik untuk ke kulitnya, untuk ke jantungnya, apalagi ibu olahraga. Ya. Asal kita kemudian halalan toiban, sebagaimana Rasulullah ajarkan juga. Ya akhirnya dibikin oleh orang-orang dokteran itu 3J, perhatikan jenisnya, ya. Tidak hanya jenisnya bagus, tapi ingat jumlahnya. Ibu makan ayam halal, baik, tapi jumlahnya 1 baskom gitu ya. Wah, tentunya nggak bagus juga. Es krim, mixway, atau apa istilah bacanya tuh ya. Mixu atau apa itu, makan ibu enak, tapi kalau banyak, ya jadi tidak baik, tidak toib juga. Tidak hanya jenis, jumlah perhatikan, dan kalau perlu jadwalnya ibu perhatikan juga. Ada jadwal-jadwal tertentu. Ya, itu memang untuk orang-orang dengan diabetes. Tapi kita bisa tiru mereka. Lebih baik tuh. Ya, untuk konsumsi makanan. Karena hampir 50% lebih, saya nggak berani nyebut 80% ya. Sumber penyakit kita itu ya dari makanan. Polusi udara, oke, ada polusi rokok gitu ada. Tapi interaksi kita dengan polusi udara, dengan rokok, justru tidak sebanyak interaksi kita dengan makanan. Lah sehari kita minimal 3 kali, Ibu ya. Tadi Ibu udah sarapan, datang pengajian dapat snack, ya. Nanti siang makan lagi, ya. Sore saya nggak tahu Ibu ada jadwal kondangan atau pengajian yang tempat lain, mungkin makan lagi, nggak tahu saya. Terus nanti malamnya barangkali Ibu tertarik, ya, makan, barangkali ada makan malam sama keluarga, makan lagi. Nah, bagaimanapun juga ini bagian dari nilai kesehatan kita. Dan salah satu bukti ini Bu Indri, rupanya menarik ya. Dia ada pengamatan. Kenapa sih ketika dulu Islam jaya, pasukan perang Islam itu lebih kuat, zaman dulu ya, ini menarik. Ternyata karena postur tubuhnya pasukan Islam itu langsing-langsing. Maksudnya keker, six pack tapi tidak gemuk. Jadi ternyata tentara Romawi itu ya banyak yang gemukan Bu. Jadi kurang lincah. Ya. Nah ini juga menarik bagian dari sisi kesehatan kita yang itu terbangun dari pola makannya. Selain jumlah, jenis, jadwalnya, kita perhatikan juga bagaimana Rasulullah cara makannya tidak hanya sesuatu yang berdaging saja, ada kurmanya, ada buah-buahnya, ada seratnya, kecukupan minum airnya, ya. Dan bukti fisik Rasulullah itu Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, ketika Rasulullah berperang,
Banyak hampir 28 peperangan yang dimenangkan, yaitu karena fisiknya kuat. Termasuk perang Badar Al-Kubro ketika 313. Jadi kata Muhammad Al-Buti dalam bukunya Sirah Nabawiyah itu, perang Rasulullah di perang Badar itu 313. Ini ibu ada berapa? Kita perang yuk? Oh enggak ya. Ada 300 enggak ini? 200 mungkin ya? 200 lah ya, anggaplah ya. Berarti kalau ditambah 100 lagi, sedikit orangnya nih, perang Badar lawan tentara yang 3 kali lipat lebih banyak. Wih, bayangin. Saya pernah dulu ya, di Pantehan Bantul ada lomba gulat-gulatan, perang-perangan itu. Ternyata 1 lawan 1 udah capek. Itu aja baru cuma gulat. Kalau perang kan pakai pedang, segala macam. Ya, wah, belum tentu saya bisa menang ya. Tapi Rasulullah bisa menang. Badar Al-Kubro dibantu oleh tentara malaikat-malaikat Allah. Rasulullah pernah disampaikan bergulat dengan seorang pegulat profesional. Ternyata di gulatnya itu menang juga. Kok bisa menang? Ya kuat fisiknya. Jadi kalau kita bayangkan itu seperti sosok teladan betul ya. Badannya mungkin six pack gitu ya, saya yakin lah. Insya Allah pasti, Masya Allah lah ya, semoga kita bisa dipertemukan. Apalagi kalau di ibu ini jadi panti asuhan yatim gitu ya, semoga bisa seperti dekat dengan Rasulullah di Telaga Kausarnya seperti telunjuk dan jari tengah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah berhijrah. Saat Rasulullah berhijrah itu usianya udah nggak muda. Tercatat sekitar usia 55 tahun saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan hijrahnya itu 8 hari 8 malam. Kan itu beda negara. Jauh. Bagi ibu yang pernah umroh atau naik haji kan, ketika misalnya ke Madinah dulu, terus nanti ke Mekah kan naik bis kan, jauh banget kan Bu ya. Bayangkan Rasulullah nggak pakai bis tuh ya. Jalan naik unta 8 hari 8 malam di usia 50 tahunan. Kita mungkin udah, aduh ya, betapa sehatnya Rasulullah. Saat Isra dan Mi'rajnya dari kemudian Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, itu pun sama usianya udah 50-an tahun. Udah sepuh. Ya. Tapi saya yakin beliau ini walaupun usianya kolonial, tapi semangatnya milenial. Di saat itu ya, pokoknya Rasul. Karena tadi salah satunya jaga tadi kebersihan, kemudian adalah jaga sisi konsumsinya. Jadi silakan Ibu niatkan menjaga konsumsi kita. Tidak hanya 3J, jumlah, jenis, jadwal, tapi juga tadi ada halalnya. Makanan yang diharamkan oleh agama Islam sudah jelas mudorotnya. Sudah jelas. Bagaimana kita mengharamkan alkohol secara bertahap, khamr kan bertahap. Dulu budaya orang Arab tuh, tapi bertahap bagaimana agar kemudian menjadi haram. Karena ternyata ya merusak seluruhnya. Hati jadi mengecil, kisut, sirosis hepatis, otak jadi rusak, ginjal jadi rusak. Belum kalau di sini Bu Indri kan oplosan ya. Sering di Sarjito tuh, autan ya. Masukin situ, terus apalah macam-macam tuh minum-minum sampai buta orangnya Bu. Ya memang bisa rusak retinanya. Kenapa? Oplosan-oplosan itu nggak tahu mereka dapat ide dari mana campur apa. Ibu ada kepikiran nggak autan dicampur terus minum itu? Astagfirullah. Ternyata ada orang-orang muda tuh yang berpikir kayaknya biar rasanya lain ya nggak tahu juga ya. Kalau yang haram sudah jelas pasti tidak sehat. Yang halal tidak toib, tidak baik, tidak sesuai takaran saja bisa tidak sehat, apalagi yang haram. Yaitu secara nilai-nilai zatiyahnya. Bahwa kemudian nanti ada haram-haram lain, misalnya mengkonsumsi produk buatan Yahudi ketika kemudian Yahudi melawan Palestina misalnya, yaitu bagian hal lain. Tapi kita lihat secara zatnya saja, zatnya dari zat si makan minumnya tadi. Kemudian gimana kalau misalnya anjuran-anjuran yang lain seperti babi, ya sudah akidah kita menyatakan itu haram, ya sudah haram. Toh kalau misalnya babi ternyata organnya bisa dipakai untuk tubuh manusia, dan ada yang mirip, ya kalau untuk konsumsi dia sebagai sesuatu yang haram, ya haram. Nanti ada cacing Taenia solium, Taenia saginata, kalau dibakar kan hilang juga cacingnya. Ya sudahlah, kita yakin haram ya haram saja sudah. Ya, itu bagian dari akidah yang kemudian diuji kepada kita. Ada kawan saya itu seorang Nasrani bilang, "Han, itu kan anjing tuh lucu, nurut, pintar, kenapa harus haram?" Ya, kenapa nanti najis? Ya, kan ada fungsinya juga. Anjing untuk penjaga itu boleh saja. Tapi liurnya najis ya bagian dari akidah kita ya, kita percaya saja. Ya, yakin. Ya.
sami'na wa ta'na, kita dengarkan, kita ikuti, kita taat. Selain kebersihan, kemudian ada pola konsumsi Rasulullah. Berikutnya jangan lupa ibunda yang dirahmati Allah. Pola gerak, aktivitas mobilisasi Rasulullah. Jadi kalau kita lihat sirah nabawiyah, Rasulullah itu bukan pribadi yang mager, malas gerak. Wah, ibu mager dah nih. Nah, saya yakin kalau ibu-ibu di sini pagi tadi pada subuh sudah masak, barangkali nyiapkan baju untuk anak, untuk suami, ya. Kemudian bersih-bersih rumah. Jam sekian harus ada pengajian, harus sudah berangkat. Kemudian langsung datang ke sini. Nanti setelah selesai sini pun saya yakin ibu-ibu ini enggak berhenti, ada aktivitas lain, ya. Nah, Rasulullah pun begitu. Rasulullah itu bukan orang yang mager, malas gerak, tidak. Bagaimana pola-pola pergerakan Rasulullah itu termasuk dari aktivitas ibadah. Orang Islam itu kan akan semakin tinggi, semakin banyak ke fisiknya. Naik haji, umroh, itu kan tawafnya, sa'inya ibu, fisik semua tuh. Ya, kalau kita tidak kuat, ya panasnya, ya. Kalau kita kemudian tidak terlatih, bermasalah tuh. Orang yang tidak terbiasa sujud saja, orang tidak pernah sujud, kemudian merasakan sujud yang pertama kali, adanya, gerakan tubuh yang membuat sirkulasi tubuhnya itu, air darahnya itu mengalir ke otaknya, bisa dia merasa pusing, sakit kepala. Sementara kita yang terlatih ketika sholat, ibadah mungkin yang lain meditasi, ibadahnya diam, kita ibadahnya gerak. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kita diminta sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Ternyata mukjizat gerakan sholat. Jadi guru kami namanya Dr. Sagiran, spesialis bedah, nulis buku mukjizat gerakan sholat. Bagaimana pola gerakan Rasulullah yang mencontohkan sholat, yang sholat itu wahyu yang datang, perintah yang datang ketika Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah, itu memenuhi nilai-nilai kesehatan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita akidahnya belok ya. Tetap kita harapkannya, niatnya sholat ya ibadah kepada Allah. Tapi gerakan-gerakan sholat itu, 17 rakaat minimal tiap hari kita kerjakan, itu mengandung pola-pola kesehatan yang luar biasa. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai kemudian nanti kita salam, semua gerakannya, ruku, sujudnya, ketika tumakninah itu membuat kita akan lebih baik tubuh kita. Salat duha menjadi bagian dari sedekah atas sendi-sendi kita. Itu hadis juga. Kenapa itu? Karena kita digerakkan di pagi hari. Ya, kemudian lantas tulang punggung kita, sendi kaki kita, otak kita mendapat maintenance atau pemeliharaan gerakan yang aman, yang nyaman, yang secara tubuh itu fitrahnya banget. Contoh misalnya, ketika kita ruku, ya, tulang punggung kita dipaksa lurus. Ya, kalau kita lihat di tulang punggung kita itu kan meliuk-meliuk, Bu. Jadi tulang punggung kita itu tidak seperti tripod yang kakinya lurus begini, enggak, atau seperti tiang seperti ini, enggak. Tapi ternyata meliuk-liuk. Kalau dibilang di buku itu seperti huruf C terbalik, 4 huruf C terbalik. Di leher C-nya agak cembung ke depan, ini agak cembung ke depan. Di tulang dada, di belakang torak itu agak cembung ke belakang C-nya. Di tulang lumbal, pinggang agak meliuk ke depan lagi. Terus di tulang ekor, di sakral atau di sakrumnya meliuk ke belakang lagi. Jadi C terbalik. C pertama terbalik, kedua, ketiga, keempat. Ya, nggak lurus kayak tiang. Nah, ketika kita ruku lurus, seakan-akan tubuh kita itu direnggangkan. Padahal di antara buku-buku tulang belakang itu ada bantalan sendinya. Yang di belakang bantalan sendi, di kanan kirinya ada nerve root atau akar sarafnya. Coba kita kayak semacam meregangkan tulang-tulang itu agar kebuka semua. Ya, harapannya ketika kita lihat orang yang saraf kejepit atau nerve entrapment, ya dengan kemudian kita ruku, sebetulnya ada rasa yang membuat itu menjadi lebih terbuka. Bahwa kemudian apakah itu efektif atau tidak, ya perlu dibuktikan ilmiah. Tapi secara sekilas,
Ketika kita lihat tulang-tulangnya meregang, ya. Kemudian ketika ia tidak kemudian sujud, Ibu, saluran sirkulasi tubuh kita itu ya sangat tergantung pula dengan gravitasi atau tekanan. Ketika kita bersujud, maka akan semakin banyak darah yang mengalir ke otak kita. Saya baca tadi di bukunya Brain. Bukunya judulnya Brain saja. 20% oksigen itu diambil oleh otak kita. Jadi ketika kita berikan sujud yang baik, kita siapkan tubuh ini mengalirkan oksigen ke otak dengan banyak. Ya. Coba Ibu nikmati sujud Ibu itu. Bagi orang yang tidak terbiasa sujud, dia bisa pusing. Kenapa? Karena menerima delivery oksigen dalam jumlah banyak dalam satu waktu dan tidak terlatih. Nah, harapannya ketika orang Islam itu melatih dengan sujud, pembuluh darahnya bisa lebih fleksibel. Ya, sehingga suatu ketika ibu mendapatkan tekanan, cobaan, tensi tiba-tiba naik entah karena apapun, pembuluh darah kita udah terlatih untuk menerima tekanan yang besar sewaktu-waktu lewat sujud kita. Ya, semoga bisa melindungi di saat kita stroke atau gangguan yang membuat bisa pecah, bisa tersumbat dengan aktivitas sujud yang rutin kita kerjakan. Karena itu butuh kesiapan pembuluh darah. Apalagi yang bisa kita nikmati di saat ibadah-ibadah kita itu. Ya. Ketika kemudian kita duduk di antara dua sujud, beberapa pembuluh darah kita tertekuk. Ya, ketika kemudian dicek dengan saturasi oksigen, tekukan-tekukan pembuluh darah tadi membuat oksigen kita turun. Kok oksigennya turun? Bukannya oksigen saat turun waktu COVID jadi bahaya? Dicek di kakinya itu turun. Kok jadi ini? Ternyata mengurangi oksigen dalam waktu-waktu sebentar itu bermanfaat untuk kesehatan. Kalau COVID kan turunnya terus-terusan ya. 6 hari misalnya terus turun. Kalau ini beberapa saat kita sujud karena ketekuk, ternyata bermanfaat untuk membangun namanya aliran kolateral. Kolateral itu mencari jalan alternatif. Ya. Yang akan bermanfaat ketika suatu saat tubuh kita memerlukan oksigen besar, dia punya jalan-jalan yang lain. Kayak tadi saya cerita, ketika di Sansat tadi turun, kan di ibu yang dari selatan ada enggak? Begitu naik ke Badran, naik kanan, Sansat ditutup tuh. Jadi kita akhirnya harus ke utara. Nah, ketika di utara karena penuh banget, ada orang-orang yang ambil jalan-jalan kecil-kecil dulu. Saya baru tahu ternyata ada jalan juga ya. Di situ ada jalan ke kanan tuh. Gak tahu nanti keluarnya di mana, saya nggak ikuti ya, saya ikut yang besar aja. Tapi artinya apa? Orang akan mencari jalan-jalan yang lain. Begitu juga tubuh. Ketika terjadi penutupan sesaat pada pembuluh darahnya yang ada, dia cari yang lainnya. Nah, perifer atau jalan yang kecil-kecil tadi akan terlatih ketika dia sering dilewati. Nah, itu akan sangat bermanfaat untuk kesehatan organ-organ kita. Karena berarti gang-gang sempit yang mungkin pembuluh darahnya awalnya kurang, dia akan terus rutin ada yang mengisi. Nah, itu menarik bagi kita. Kenapa? Karena ternyata dari posisi duduk di antara dua sujud, rutin itu saja sudah menyehatkan sirkulasi darah. Oke, barangkali karena waktu mungkin di 5 menit terakhir begitu ya. Kembali pertanyaan, Ji. Silakan barangkali dari ibu semua yang sama-sama belajar loh Ibu ya. Saya walaupun dokter juga dokternya anestesi, jadi kadang ya ilmu yang lain saya ada dikit-dikit saja. Ya. Tapi semoga bermanfaat untuk pengajian Samara semua. Kami kembalikan kepada Ibu Indri selaku MC dan moderator. Silakan Bu Indri. Alhamdulillah ya Allah. Wah, jam 10 ya? Ya. Wah. Ih, yuk. Nah. Masya Allah. Iya.
Nih, nih, nih. Wah, saya beli aja. Ibu siapa ibu namanya? Bu Yanti. Ya. Terima kasih Bu Yanti. Jadi kalau teks tahajud menjadi bagian dari olahraga itu, aktivitas gerak tuh betul banget. Betul banget. Ya. Tapi bukan sesuatu yang dipertentangkan tentunya. Jadi kalau sudah tahajud, ada yang sambil tetap lari, tetap sepedaan, ya nggak apa-apa juga. Itu juga aktivitas gerak. Yang penting kan tidak boleh terlalu berlebihan. Ada orang yang maaf meninggal saat sepedaan, ada tuh karena kecapean, kawan-kawannya naik, akhirnya kemudian dia paksain naik padahal nggak kuat, drop. Atau yang lagi futsal ya, kita pernah dengar ya. Bagaimana tahajud nilai kesehatan? Wah, kalau itu udah paripurna. Ada penelitiannya? Ada, Bu. Ada. Jadi bagaimana kaitan tahajud itu dulu meneliti anak-anak SMA di Lukmanul Hakim. Ya. Jadi ada seorang yang dia bukan dokter tapi ngambil fakultas kedokteran di S3-nya, disertasinya tentang kesehatannya. Ya. Apa yang dia teliti? Satu hormon saja, yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol itu bagian dari hormon yang berfungsi untuk tubuh, tapi dia terpicu saat dia stres. Ketika dia tambah stres, kortisolnya tinggi. Untuk apa? Sebenarnya untuk tubuh juga. Kan kayak ibu misalnya, Bu Yanti tadi. Maaf izin. Contoh, kita lah, saya. Lagi di jalan, tiba-tiba ada anjing lari ke saya kan, ngejar. Otomatis saya kan stres. Saya harus menyelamatkan diri. Saya juga lari. Oh, simpatis atau organ-organ itu terpicu, Bu. Jantung semua. Nah, kortisol bantu itu. Jadi sebenarnya penting. Hormon-hormon itu tidak ada yang negatif. Kolesterol pun ada manfaatnya. Nah, kembali ke tahajud, jadi katanya kortisolnya itu semakin terstandar, lebih baik. Loh, kenapa? Apa bedanya ketika olahraga di pagi hari sama mungkin tahajud? Sebenarnya sama saja dalam arti fisiknya, gerakannya. Cuma yang menarik, tahajud ada waktunya sepertiga malam terakhir, misalnya. Di dalam tubuh kita itu, Bu Yanti dan seluruh jamaah, ada namanya irama sirkadian. Irama sirkadian itu tidak bisa kita lawan. Apa tuh sirkadian? Irama tubuh sesuai jam keseharian. Itu nggak bisa dilawan. Maksudnya gimana, Dok? Bisa contoh begini. Ketika di Quran disampaikan Allah berikan waktu istirahat, waktu siang untuk aktivitas, malam untuk beristirahat. Banyak orang-orang yang misalnya menganggap, oh Dok, kalau misalnya saya siangnya tidur 8 jam, terus nanti malam dia begadang 8 jam, berarti itu sama dong, 8. Ternyata kita nggak bisa ngelawan sirkadian tadi. Malam tuh ya untuk istirahat sebetulnya. Makanya di dalam tubuh kita setiap tengah malam, ya, menjelang kemudian itu akan sirkadiannya apa? Tekanan darah, denyut jantung itu selalu mengalami titik paling rendah dan itu nggak bisa dilawan. Ya, ketika kita lawan aktivitasnya harusnya istirahat tapi kita tetap begadang, kita lawan, ya, maka tubuh kita, jantung kita akan semakin terpicu untuk menjaga kecukupan darahnya. Wah, itu kuliahnya bisa 1 semester tuh, betul. Saya kalau ngajar FK itu, bagaimana delivery oksigen, jumlah oksigen, tergantung dari oksigen konten. Jumlah oksigen yang ada dikali cardiac output. Bagaimana cardiac output, jumlah jantung yang keluar dibangun oleh preload, afterload, contractility. Nah, ini nggak usah apa ya. Oksigen kontennya gimana? Oksigen konten dibentuk dari darah yang terikat di darah sama yang lalu di plasma. Yang terikat di darah gimana? Tergantung dari SO2 ditambah Hb dikali 1,34. Yang tergantung plasma itu nanti 0,031 kali PaO2. Itu tuh ada, Bu. Jadi teorinya tuh banyak. Bagaimana darah mengikat oksigen itu dibawa. Dan itu dipompa oleh jantung. Itu semua berpengaruh. Nah, bagaimana dengan pada saat tahajud? Tadi yang menarik ini, Bu, di penelitiannya itu ya. Tahajud yang sehat, di situ itu juga disampaikan, adalah tahajud yang ikhlas. Betul ternyata. Jadi di situ yang anak-anak SMA-nya kan ada juga yang karena kepaksa, Bu, tahajudnya. Nah, ternyata hormon kortisolnya juga tidak terlalu standar. Tapi kalau ibu ikhlas, benar-benar karena Allah, tidak untuk dipuji orang, tidak untuk cerita ke orang, benar-benar saya ingin menghamba dekat samamu ya Allah di sepertiga malam ini. Nah, itu yang rupanya benar-benar akan buat ibu tenang. Karena ibu bisa merasakan loh, kapan kita ini tertekan, kapan apa enggak.
Kapan tiba-tiba habis sholat tahajud kita jadi tenang. Nah, itu yang menyehatkan. Ya, tapi kalau misalnya kemudian orang-orang itu dipaksa saat ibadahnya, ya, secara teori awalnya dia pasti bermasalah. Tapi ketika sesuatu yang dipaksa itu dilaksanakan terus-menerus, lama-lama jadi kebiasaan, kadang kita perlu dipaksa ya. Terpaksa dan terbiasa jadi budaya kan. Ya, perlu dipaksa. Tapi prinsipnya satu titik kita harus melangkah ke atas, ya niat ikhlas karena Allahnya. Kalau dinyatakan benar apa enggak? Benar, saya setuju. Tapi tidak lantas untuk dipertentangkan dengan orang-orang yang selain bertahajud, mereka pun berolahraga hal yang lain. Penelitiannya sudah ada terkait hormonnya, tapi sekali lagi ada catatannya adalah ya harus benar-benar ikhlas karena Allah. Kita tahulah kapan kita bersedekah di hati kita, ya dipuji orang gitu ya. Atau kita jadi imam. Saya kemarin datang di YouTube, jadi YouTube tuh Ustadz Hanan Ataki cerita. Kadang kalau jadi imam tuh suka ada godaannya. Kan beliau penghafal Quran juga dari Al-Azhar. Jadi kadang kalau pengen pamer, show off gitu kadang ada juga di hati tuh untuk nih dengerin saya nih. Nah, gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, itu yang kita harus terus jaga lah. Demikian mungkin Bu Indri sama Bu Yanti untuk yang tahajud. Semoga bermanfaat Ibu ya. Kalau Ibu tahajud doakan kami juga semua ya. Jamaah Samara sama saya ya Allah. Ya, sip, alhamdulillah. Sip. Wah, Eyang, Masya Allah. Tapi mungkin jangan terlalu lama Bu Indri boleh nih. Jam 10 kurang 15 gitu boleh ya? Ih, mohon maaf karena ada ini perlu. Silakan Eyang dulu. Eyang dulu boleh, Eyang dulu. Nih. Nih. Oke. Wah, menarik ini pertanyaan. Eyang suka mandi tengah malam ya, Eyang? Jadi pertanyaan Eyang siapa nama lengkapnya? Ya? Hadiatun. Menarik nih pertanyaannya. Apa perbedaan mandi sebelum jam 12 malam dan setelah jam 12 malam? Iya, Eyang gitu ya. Wah. Berat ini. Beratnya karena saya pribadi belum punya penelitian tentang pertanyaan Eyang yang spesifik tadi. Ya, mungkin saya hanya sampaikan beberapa saja ya. Beberapa saja. Satu, ada pernyataan kalau mandi malam, misalnya membuat orang mengalami osteoartritis atau nyeri-nyeri sendi. Nah, ternyata kalau secara faktanya itu mitos ya. Karena nyeri-nyeri sendi termasuk dari degeneratif, penyakit yang memang secara waktu usia bertambah. Bahwa kadang pada saat mandi dia jadi kedinginan, kedinginannya meningkatkan gerakan dalam tulang-tulangnya, tulangnya itu membuat nyeri, itu mungkin. Tapi bahwa mandinya menyebabkan terjadinya degeneratif dalam sendi tidak terbukti. Ya, tidak ada kaitannya. Tapi kalau misalnya kaitannya secara tidak langsung ada, tapi ibaratnya ibu minum, hilang hausnya, mandi, nyeri sendi, udah ya. Malam hari itu perlu saya sampaikan di sini karena saya juga ikut menggeluti keluhan-keluhan nyeri. Jadi silakan kalau ibu-ibu ada yang keluhan nyeri ya bisa ketemu di Sarjito. Insya Allah semua sendi bisa diobati kecuali satu. Ada satu sendi yang tidak bisa diobati. Sendirian, nah, ibu jomblo. Ibu tahu ya, sendirian itu nggak bisa kita obati. Ibu harus cari, misalnya ada anak ibu yang masih jomblo sendirian, silakan dicarikan pasangannya ya. Silakan itu. Jadi itu fakta tentang mandi. Lalu bedanya apa? Nah, kalau saya pribadi, karena termasuk yang sering merawat yang sepuh-sepuh, mandi malam hari, terutama pada lansia, termasuk yang harus dihindari. Ya. Resiko yang terserah mau jam 12 atau sebelum jam 12, lebih baik ibu hindari saja. Ya. Resiko jatuh di kamar mandinya lebih besar. Ya. Dan kejadian kegawatan akibat pasien jatuh itu termasuk yang harus kita perhatikan. Angkanya banyak. Makanya di rumah sakit selalu ada resiko pasien jatuh, dicek semua itu. Ya, karena begitu jatuh, kemarin saya ngisi di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seminar yang lulus-lulus tuh bersama Dr. Meki. Dr. Meki itu ortopedi yang di JIH juga. Resiko patah tulang.
Ya Bu ya, pada orang tua meningkat. Patah tulangnya bisa di mana-mana. Yang paling sering malah patah tulang di hip joint. Jadi dipanggul. Saya juga jadi, oh ternyata ya. Karena tulang ikatnya, tulang yang terbentuknya itu lebih rapuh. Kan dia miring. Ya, bukan yang di tulang-tulang panjang, tulang sini. Kenapa bisa resiko jatuh? Karena kalau misalnya perbedaan suhu yang di dalam tubuh ibu, malam hari itu kan secara umum, ibu sering ngerasakan kan? AC 20 derajat Celcius siang hari, tidak sedingin saat 20 derajat Celcius malam hari. Kenapa? Karena udara di sekitarnya juga dingin. Kadang saya kalau jaga di Sarjito itu, kan ada ruang jaga, 20 derajat tuh kalau pas siang ini nggak ada terlalu kerasa. Tapi begitu pas tidur itu, dingin banget ya. Ternyata. Nah, itu perubahan suhu tadi beresiko untuk keseimbangan ibu. Ya. Belum hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik itu apa? Perubahan tubuh ya dari duduk ke berdiri ya, atau misalnya ibu dari buang hajat duduk ke berdiri itu harus pelan-pelan. Kenapa? Karena tidak secepat pompa otot skelet. Namanya pompa otot skelet. Jadi di tubuh kita, di otot kita ini ada pompa yang dia akan pompa untuk sirkulasi darah itu balik ke jantung. Namanya preload. Wah, pusing ya pasti Bu ya. Nanti kita ada pretest ya Bu ya, dikasih pertanyaan ya. Apa namanya? Nah, preloadnya itu lebih lambat. Kalau lebih lambat, jantungnya lebih lambat terisi, maka sirkulasi ke tempat yang lain juga lebih lambat. Nah, itu bisa menyebabkan juga penurunan kesadaran tiba-tiba. Jangankan ibu. Ini ada kemarin guru kami juga yang lansia, sepuh cerita, Farhan, sekarang saya ini kalau sholat nggak bisa tanpa kursi. Lah kenapa dok? Saya bilang, dokter udah sakit sendinya. Enggak. Jadi kalau misalnya saya posisi naik, dari ruku, berdiri, ya, kemudian dari sujud berdiri itu langsung keleyang-keleyang pusing. Oh, hipotensi ortostatik. Itu bukti nyata bahwa orang-orang sepuh itu ya itu. Jadi untuk ibu, ketika ibu keseimbangannya kurang, maaf, pijakan jadi nggak seimbang, jatuh resiko. Ya. Jadi kalau lebih baik apa enggaknya, sementara saya tidak anjurkan Bu. Mau sebelum jam 12 malam, jam 12 malam, Ibu biar jadi permaisuri. Apa itu? Rahasia awet muda Ibu ya. Perubahan suhunya, perubahan tensinya, kemudian mobilitas untuk keseimbangannya bisa terganggu. Jadi, tapi itu hanya pribadi saya, ya. Saya tidak punya penelitiannya. Kalau tadi yang hormon kortisol saya pernah baca, tapi kalau yang ini memang saya enggak baca ya. Ibu pertanyaannya menarik Bu yang ini. 12 jam 12 ini menarik. Mungkin itu Bu Indri. Boleh satu lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Nih. Sip. Ya, makasih. Nih. Terima kasih. Nah, ini mungkin ibu siapa namanya? Indri juga. Ibu Indri. Oh, Bu Lili. Wah, Bu Lili. Istri saya juga namanya Lili juga. Tapi istri saya masih di Bangka, Bu, belum pindah ke sini. Baik. Nggak curhat ya. Nah, gimana kalau misalnya Rasulullah itu terkait dengan jenis makanannya? Nah, ini yang menarik ya. Tadi Ibu sampaikan Rasulullah tidak lebih dari 2 jenis makanan dalam sekali makan, begitu ya? Oh, tidak pernah mencampurkan. Berarti, oh, Masya Allah. Yeah. Tidak pernah mencampurkan ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Lili, ini pertanyaan yang baik. Yang sama juga saya harus baca lagi nih Bu Lili. Karena terkait dengan hadisnya Rasulullah tidak pernah mencampurkan 2 jenis makanan ya. Artinya kalau kurma, kurma saja ya. Kalau roti saja. Nah, ini menarik. Apakah betul Rasulullah tidak pernah mencampurkan itu? Nanti saya cek dulu ya. Kalau misalnya pertanyaannya kembali secara medisnya seperti apa?
Ya, pada prinsipnya kita ini secara penelitiannya kan harus memerlukan berbagai macam jenis nutrien. Nutrien itu kan zat aktifnya. Bahwa roti itu kan bentuknya, makronya. Tapi di roti itu bukan mungkin, ada gulanya, ada karbohidratnya, ada tepungnya, ya. Kemudian ada glukosanya juga kalau dia manis, ya. Tapi tentunya mungkin serat-seratnya tidak semua ada di situ untuk menggantikan sayur. Sementara dalam buku yang kami baca juga, Rasulullah juga termasuk yang menyukai serat-serat ya. Tapi apakah kemudian dimakan bersamaan atau dipisah? Nah ini perlu saya pelajari lagi. Tapi prinsipnya kita memang memerlukan nutrien dalam jumlah dan jenis tertentu untuk semuanya. Proteinnya harus ada hewaninya, nabatinya. Gulanya, ibu butuh gula, tapi dengan takaran tertentu. Butuh asin, butuh garamnya, garam dengan takaran tertentu. Bahkan ketika kita menyantaikan daging-daging merah pun Rasulullah menyukai juga, ada listnya itu. Kita perlu. Jadi jangan lantas kemudian merasa itu adalah sumber penyakit. Sumber penyakit itu kalau tidak seimbang dan berlebihannya. Kalau secara keseimbangannya terjaga, aman. Garam perlu juga, ya, tapi dalam kadar-kadar tertentu. Lantas bagaimana kemudian tekstur? Tekstur terlepas dari zat isinya, Bu. Kan kadang saya mikir dulu ya. Kalau kita udah punya zat-zatnya aja, terus zatnya tuh kan saya tuh termasuk orang yang malas makan ya. Pil aja dibikin pil gitu, dimasukin pil. Atau kayak di ICU itu, zat-zat makanannya itu dicampur dalam jadi cairan. Lemaknya itu kan ada yang cairan putih, banyak cairan yang masuk ke tubuh. Apa itu gimana? Tetap nggak sama. Ya. Karena kita butuh mengunyah. Mengunyah ini bagian dari aktivitas kesehatan tubuh kita juga. Tekstur itu harus kita rasa, lidah itu harus merasa. Itu juga bagian dari variasinya juga. Tapi apakah Rasulullah itu kemudian teknisnya misalnya saat gandum saja, kurma saja, nah ini yang justru saya harus belajar juga. Tapi kalau secara medisnya, intinya di ujungnya kita butuh beragam variasi makan. Tapi cara makannya untuk mencapai tadi kan dalam 24 jam itu mungkin diatur, kalau ini makan ini saja, nanti jam berikutnya makan ini saja. Tapi ujung akhirnya kan sama, dapat semua. Nah ini yang menarik untuk kita kaji. Ya. Demikian mungkin Bu Lili. Kalau kurang tepat saya nanti PR saya nih, saya cari bagaimana Rasulullah saat makannya itu ya. Oke, mungkin terima kasih. Ya, baik. Baik, Ibunda yang dirahmati Allah, karena waktu yang membatasi kita, sejenak mari kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disampaikan di Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya dikabulkan doa kita. Pengabulannya 3. 1 di dunia sesuai dengan yang kita minta. 2 di dunia tapi diganti dengan yang lebih baik. Kalau enggak, yang ketiga nanti di hari akhir. Kita tiba-tiba terperangah, ada suatu pahala yang luar biasa. Apa tuh? Ternyata doa-doa yang belum dikabulkan dan menjadi bagian kebaikan kita di hari akhir. Jadi tidak ada ruginya. Ya. Mari kita sama-sama menghambakan diri kepada Allah, bermunajat, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta safi la sifa'an illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqam. Ya Allah, Rabbnya manusia tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau yang Maha menyembuhkan. Kurniakanlah kesembuhan kepada kami semua ya Allah, pada pasien-pasien kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari penyakit penyerta yang lain, sembuhkan secara tuntas ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, kurniakanlah suami, pendamping hidup, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun untuk kami ya Allah. Penyejuk mata untuk kami. Anak-anak yang soleh-soleha yang kelak doanya terus mengalir bahkan di saat kami telah tiada.
Anak yang menghafal Quran, akhlaknya baik, cerdas, sukses dunia dan akhiratnya ya Allah. Lindungilah mereka dari cobaan-cobaan yang belum kami hadapi di saat kami kecil dulu ya Allah. Cobaan untuk kemudian fitnah dunia, pornografi, porno aksi, LGBT dan semua yang lindungi anak-anak kami dari cobaan dunia saat ini. Jadikan mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Sayangilah kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Jikalau kemudian orang tua kami wafat, catatkanlah husnul khatimah. Terangkanlah kuburnya. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampuni dosa-dosa mereka dan kemudian terimalah pahala mereka. Bagi orang tua yang masih hadir, cintailah mereka sebagaimana mereka mencintai kami saat kecil dulu. Kurniakanlah kesehatan, waktu yang berkah, manfaat, dan semoga mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam sisa hidupnya. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan inzal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa faiz. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yasirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu ya duhaika wa bahaika ati ma ataita bi badika sholih. Kurniakanlah rezeki untuk kami yang melimpah ya Allah. Jikalau dari langit turunkan, jikalau dari bumi keluarkan, jikalau jauh dekatkan, jikalau sedikit perbanyak ya Allah rezeki yang berkah, rezeki yang kemudian bermanfaat, memperbanyak sedekah dan zakat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Kurniakanlah kebaikan dunia untuk kami, kebaikan akhirat untuk kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini terkait dengan contoh Rasulullah untuk meraih nilai kesehatan. Tapi niatnya tetap sekali lagi ibadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil tas ya. Oh yang jelek